Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 42. Hendra menghentikan sejenak aktivitasnya saat melihat arlojinya sudah menunjukkan jam makan siang. Winona mengatakan jika dirinya terlambat karena ada penutupan jalan dan harus putar balik. Masuk. Bunga mendorong pintu dari luar dengan membawa beberapa berkas. Ini beberapa berkas tambahan yang harus diperiksa ulang, Pak. Jelas Bunga. Iya, terima kasih. Bapak tidak pergi makan siang. Bukannya pergi, Bunga malah duduk di kursi dan menatap Hendra dengan lekat, ingin membuat lelaki itu risih. Saya nunggu istri saya datang. Lebih baik makan siang dengan saya, Pak. Menunggu istri Anda datang nanti keburu jam makan siang habis. Bunga berbicara sambil memutar-mutar pulpen di tangannya. Kamu cari teman yang lain saja, balas Hendra. Saya hanya ingin Bapak. Bunga bicara dengan suara mendayu-dayu, sengaja agar Hendra tergoda. Kalau tidak ada keperluan lain, silakan keluar. Bunga berdiri dan mendekat ke kursi Hendra, lalu duduk di meja, sengaja untuk mempertontonkan pahanya yang mulus. Yakin tidak ingin makan siang dengan saya? Atau saya yang dijadikan makan siang Bapak? Tangan Bunga menyentuh lengan Hendra, tapi langsung ditepis lelaki itu. Jangan lancang kamu ya. Ini kantor, bukan tempat untuk berbuat asusila, tegur Hendra. Jadi kalau bukan di kantor Bapak mau? Bunga tersenyum menggoda dan dengan sengaja membusungkan dadanya. Kancing kemejanya juga seperti sengaja dibuka lebih agar untuk memperlihatkan keindahan dua aset berharganya itu. Tidak, saya tidak tertarik dengan kamu. Meskipun saya masih lajang sekalipun, saya tidak suka pada wanita penggoda seperti ini. Bunga langsung merapikan kancing bajunya, lalu duduk lagi di kursi. Sepertinya ia masih belum puas karena Hendra menolak dirinya. Masuk. Ternyata Winona yang datang. Wanita itu membawa kotak bekal. Ia hanya menatap sekilas pada Bunga. Winona sudah dari tadi mendengar percakapan keduanya. Sengaja ia tidak langsung masuk. I'm sorry for being late, babe. Aku menyesal karena terlambat, sayang. It's okay, jawab Hendra dengan senyum. Ia melirik Bunga yang masih duduk di situ. Before the main course there is an appetizer. You wanna try? Sebelum hidangan utama ada hidangan pembuka. Kamu ingin mencoba? Ya. Tanpa aba-aba Winona mencium suaminya tepat di hadapan Bunga. Winona mengalungkan tangannya untuk memperdalam pagutan bibir mereka agar lebih dalam. Hendra yang awalnya kaget kini merapatkan tubuh Winona padanya. Dari sudut mata Winona bisa melihat Bunga memalingkan wajahnya yang memerah karena kesal. Tapi Winona sama sekali tidak berniat menghentikan kegiatan mereka. Pagutan mereka terlepas dengan nafas yang sama-sama memburu. Hendra menyentuh bibir Winona yang merah merekah dan basah. This is so sweet. I love the appetizer. Ini sangat manis. Aku suka hidangan pembukanya. Ciuman suamiku selalu membuatku terbuai. I'm so sorry for this, Bunga. Winona tidak menjawab dan memilih bicara lebih tepatnya membuat Bunga panas. Saya permisi, Pak. Bunga langsung melenggang pergi. Kenapa tidak dari tadi dia pergi? Dasar jalang, gumam Winona. Kamu bicara apa, sayang? Tanya Hendra. Tidak, ayo kita makan. Winona menarik tangan suaminya untuk duduk di sofa dan menikmati makan siang mereka. Bu, minta uang. Aku butuh untuk menyelesaikan tugas kuliah. Kamu itu ya, kalau ibu kasih uang harusnya jangan dihambur-hamburkan. Kamu tahu sendiri ya bang, belum kasih uang bulanan. Katanya nunggu gajian, padahal istrinya kaya. Cerocos Bu Sulis. Apa aku minta ke Mbak Nana saja ya?
Kalau minta uang masalah kuliah pasti dikasih, ujar Hera. Kamu coba saja, kalau dikasih banyak bagi ke ibu ya. Hera tidak lagi bisa menjadikan Gio ATM berjalannya, karena lelaki itu begitu sulit dihubungi. Mencari kekasih baru yang kaya tidak semudah yang dipikirkan. Lebih baik minta uang pada kakak iparnya. Mana mungkin Winona tidak memberi jika hanya 1 atau 2 juta. Mereka sengaja tidak mengadu pada Hendra soal pesta semalam yang mereka diusir oleh Winona. Karena berpikir jika mengadu pada Hendra, sudah jelas Hendra tidak akan membela mereka. Mbak Nana, aku minta uang dong untuk menyelesaikan tugas kuliah. Tidak lama pesan balsam muncul. Datang saja ke rumah nanti sore. Tuh kan, apa aku bilang bu? Mbak Nana pasti ngasih kalau untuk kuliah. Tapi kenapa tidak langsung ditransfer saja? Mungkin sekalian mau kasih aku mobil. Bisa jadi. Semoga saja. Imajinasi mereka terlalu tinggi. Nanti akan kecewa jika tidak sesuai ekspektasi. Biarlah mereka berpikir sesukanya. Entah apa yang nanti Winona akan berikan. Apakah ia akan memberikan uang dan mobil sesuai keinginan Bu Sulis dan Hera atau bukan? Sore harinya Hera benar-benar datang ke kediaman Winona. Ia rasanya ingin bermalam di mansion mewah itu. Entah kapan ia bisa merasakan nyamannya tidur di kamar mewah. Rah, kamu sendiri kesini? Tanya Hendra yang duduk santai di ruang keluarga bersama Winona. Iya bang. Mas, sebentar ya. Ayo Rah. Winona mengajak Hera ke ruangan yang dulu biasa dipakai Winona untuk belajar. Ruangan ini tentu berbeda dengan ruangan yang memakai senjata sebagai hiasan dinding. Winona menempelkan sidik jari pada monitor, lalu pintu itu terbuka sendiri. Hera dibuat takjub dengan kecanggihannya. Bahkan lebih mewah dari hotel bintang 5, pikir Hera. Pintu itu kembali menutup sendiri saat mereka sudah ada di dalam ruangan. Ruangan itu begitu luas dengan rak-rak buku yang menghiasi. Ini memang perpustakaan milik Winona. Kamu mengambil jurusan bisnis manajemen kan? Tanya Winona. Iya mbak. Mbak berikan fasilitas ini untuk kamu. Buku-buku di sini lengkap soal bisnis manajemen. Laptop ada jaringan internet juga tersedia. Kamu bisa kapan saja menggunakan tempat ini. Kenapa mbak bisa punya buku sebanyak ini? Hera penasaran. Dulu mbak jurusan kuliahnya sama denganmu, terang Winona. Benarkah? Berarti mbak bukan lulusan SMA? Tentu saja mbak lulusan SMA. Setelah SMA baru kuliah. Bukannya kamu juga lulusan SMA? Kalau begitu mbak bisa bantu aku ngerjakan tugas kuliah. Winona menggelengkan kepalanya. Kerjakan sendiri. Kamu juga minta uang untuk membayar orang yang mengerjakan tugasmu kan? Kalau kamu begini terus, lebih baik tidak usah kuliah. Percuma menghabiskan uang hanya untuk ijazah saja, tapi otak kosong. Meskipun Winona orang kaya, ia tidak pernah sekalipun membayar orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Winona bisa mengerjakannya sendiri, karena ia ingin sukses dengan pemikirannya, bukan hasil peras otak orang lain. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan Jumat Barokah, Jumat Berkah. Bismillah, semoga di hari Jumat berkah ini kita mendapatkan barokah, kemudahan, manfaat, dan kebaikan ya teman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.